Halo Bapak Ibu hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Fredrik Slualu, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Timur Tengah Utara. Pada saat ini, saya akan membuat koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam koneksi antar materi pada saat ini, saya akan membuat rangkuman dan kesimpulan pembelajaran. Yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Menurut saya, seorang pemimpin harus mampu menerapkan Pratap Triloka sesuai filosofi KD, yaitu hendaknya diri seorang pemimpin menunjukkan keteladanan atau ingarso sung tulodo, baik saat mengambil keputusan maupun tergambar dalam citra diri. Selalu memotivasi atau ingorsa ingmadia mangunkarsa dalam setiap pengambil keputusan dan hendaknya setiap keputusan yang diambil selalu memberikan dorongan atau tuturi handayani, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang ada pada diri kita adalah sesuatu yang kita sudah yakini kebenarannya dan kita selalu tanamkan dalam diri kita. Sehingga saat dalam keadaan sadar atau tidak, saat mengambil keputusan, kita hanya menggunakan nilai-nilai yang sejauh yang diketahui. Prinsip-prinsip yang kita miliki berdasar pada nilai-nilai yang kita ketahui dan yakini. Dalam konteks guru penggerak, terdapat 5 nilai yaitu mandiri, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, dan reflektif. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil pasti berpatokan pada nilai-nilai tersebut. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan menurut tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Menurut saya, pengambilan keputusan dan coaching sangat erat kaitannya. Proses coaching dapat dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam sebelum mengambil keputusan. Tentunya saat coaching harus memperhatikan kompetensi seorang coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Dan dalam proses coaching harus menggunakan alur tirta. Jika proses coaching sudah berjalan dengan baik, maka seorang pemimpin dapat mengambil keputusan dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilematika? Menurut saya, aspek emosional sangat mempengaruhi keputusan seorang guru. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau self-awareness saat atau sebelum mengambil keputusan. Seorang pemimpin harus memiliki 5 KSE atau kompetensi sosial emosional agar dapat mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan, berpihak pada murid, dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Menurut saya, nilai-nilai yang dianut seorang pendidik adalah nilai kebajikan seperti keadilan, keselamatan, bertanggung jawab, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, seorang pendidik harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman. Menurut saya, tujuan dari sebuah keputusan dengan mempertimbangkan paradigma, prinsip, dan melalui 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu agar tercipta
atau menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Dan sebuah keputusan harus merupakan win-win solution atau tidak ada yang merasa dirugikan. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Menurut saya, sejauh ini tantangan yang dihadapi yaitu proses keputusan yang dilakukan apa adanya dan tanpa mempertimbangkan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Terkadang sebuah keputusan dihasilkan masih Windows solution, atau terkadang ada yang masih merasa dirugikan atau tidak puas dengan keputusan yang diambil. Oleh karena itu, saya berharap dapat memberikan perubahan di sekolah saya dengan berbagi praktik baik atau menyebarkan pemahaman agar dalam proses pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan paradigma, prinsip, dan juga menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memberikan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Menurut saya, setiap keputusan yang diambil seorang guru pasti akan berdampak langsung kepada murid. Oleh karena itu, guru harus membuat keputusan dengan mempertimbangkan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Hendaknya keputusan itu tidak kaku dan tidak membebani murid. Setiap keputusan harus diuji agar membantu memenuhi kebutuhan murid. Pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi agar membantu memenuhi kebutuhan peserta didik. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Menurut saya, seorang guru harus cakap dalam mengambil keputusan sesuai paradigma, prinsip, dan langkah pengambilan dan pengujian keputusan, agar tidak merugikan murid dan juga keputusan itu hendaknya bersifat positif atau membantu murid mencapai keselamatan dan kemerdekaan di masa depan. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Menurut saya, seorang guru harus menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat mengambil keputusan yang tepat atau win-win solution. Oleh karena itu, seorang guru harus mengetahui dan menerapkan filosofi KHD tentang pendidikan atau dalam pembelajaran di kelas. Dan juga seorang guru hendaknya memiliki dan mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Dan juga mampu membuat visi atau mimpi yang sesuai profil pelajar Pancasila bagi murid-murid. Dan juga seorang guru harus menerapkan disiplin positif agar mampu menciptakan lingkungan positif yang aman dan nyaman bagi murid. Selain itu, guru harus membuat keputusan tepat, yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk membantu murid memenuhi kebutuhan. Dan juga seorang guru harus memiliki 5 KSE agar dapat mengatur dan manajemen dirinya dan membangun komunikasi dan berkolaborasi dengan pihak lain. Dan juga guru dapat menuntun murid atau juga rekan sejawat melalui proses coaching yang benar. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambil keputusan, 3 prinsip pengambil keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah nilai hal-hal yang menurut Anda luar dugaan? Menurut saya, sejauh ini saya sudah cukup mengetahui akan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Menurut saya, hal-hal ini merupakan hal baru bagi saya, dan yang menurut saya di luar dugaan, yaitu perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Dari dua hal ini sangat menguntungkan proses berpikir saya terkait pengambilan keputusan. Dan pertanyaan saya pada alur eksplorasi konsep tentang bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan sudah terjawab pada modul ini, terutama terkait dengan langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema?
Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang terjadi pada modul ini? Pernah, sudah banyak sekali ya saya mengambil keputusan, baik kepada siswa maupun kepada rekan sejawat. Namun, perbedaannya adalah selama ini saya hanya mengambil keputusan apa adanya tanpa mempertimbangkan hal-hal seperti paradigma, prinsip, dan juga melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sudah mengikuti pembelajaran modul ini? Modul ini sangat berdampak bagi saya sebagai seorang calon guru penggerak. Saya sudah mengetahui dan membedakan paradigma pengambilan keputusan. Dan saya juga sudah mengetahui prinsip mana yang harus saya gunakan dalam pengambilan keputusan. Dan sebelum mengambil keputusan, maka saya akan melakukan pengujian keputusan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut saya modul ini sangat penting bagi saya dalam mengambil keputusan karena sebagai pemimpin pembelajaran, setiap saat saya dihadapi pada dilema etika dalam mengambil keputusan. Dimanapun saya berada, selalu dituntut untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, saya harus menjadi pemimpin yang dapat mengambil keputusan dengan dasar nilai kebajikan, berpihak pada murid, dan juga keputusan yang bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu hebat, sekian rangkuman dan juga koneksi antar materi saya pada saat ini. Terima kasih. Salam dan bahagia.